Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarota secara virtual kita pada hari ini, edisi Jumat 20 Mei 2022. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bugar. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersekutu bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Engkau boleh memberkati tidur kami, dan Engkau saat ini boleh juga membangunkan kami dari tidur kami. Saat ini sebelum kami beraktivitas, Engkau yang menuntun kami untuk bersekutu bersama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami agar boleh memahami firman ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang 6 ke 16 ayat 4 sampai ayat 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia di tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang di Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Renungan kita pada pagi hari ini dimulai dengan pertanyaan, pernahkah kita melakukan perjalanan ke suatu tempat yang kita rindukan, tetapi akhirnya kita berbalik arah ke tempat yang lain karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik. Nah, Bapak Ibu, di pembacaan kita, Paulus dan Silas ini mereka melakukan perjalanan misi dari kota ke kota. Mereka menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh dalam imannya. Di dalam perjalanan mereka menuju Asia, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong. Katanya di ayat 10, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah, dengan penglihatan itu Bapak Ibu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Mereka berlayar melalui Samotrake dan sampai di Neapolis, kemudian di Filipi. Nah, keduanya merespon panggilan Allah.
sekalipun tantangannya lebih besar daripada daerah Asia, dan mereka menunaikan panggilan Allah itu dengan setia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita sering kali mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman sendiri, tanpa melibatkan Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka akan ada saatnya kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuan kita. Karena itu melalui perikop hari ini kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Di pembacaan kita, Paulus dan Silas telah menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus bekerja dalam pelayanan mereka sehingga mengubah arah perjalanannya. Karena itu, percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus agar kita hidup sesuai petunjuk Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu bersyukur bahwa firman Tuhan telah kita dengarkan. Saat ini kita akan meminta pertolongan Tuhan dalam doa untuk memulai hari kita. Mari kita tenangkan hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami setiap hari. Bersyukur ya Tuhan, firman-Mu saat ini meneguhkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau sajalah yang menuntun kami, Engkau sajalah yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Itu semua karena berkat dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, berdoa untuk orang tua, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau yang menjamah tubuh saudara-saudara kami, Engkau yang menjamah tubuh orang tua kami yang sakit, agar kiranya segala sesuatu tubuh mereka yang sakit boleh dipulihkan. Obat-obatan, makanan, minuman yang menjadi alat, kiranya Engkau juga berkati. Tuhan, kami juga mengingat mungkin ada beberapa keluarga yang kehilangan sanak saudara yang mereka kasihi. Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau juga yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap di tengah-tengah duka cita tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini berdoa untuk rencana jemaat yang akan mengadakan emeritasi, juga bersama dengan hari ulang tahun jemaat kami, Jemaat Silo, juga pelaksanaan penerimaan pendeta ataupun peneguhan pendeta di jemaat kami. Engkau yang memberkati panitia yang bekerja mengatur acara, mencari dana. Engkau yang memberkati Tuhan, agar kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami hamba-Hamba-Mu akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Engkau yang memberkati kami, sehingga setiap tingkah laku, setiap tutur kata kami yang kami kerjakan dalam kehidupan kami ini, dalam memulai hari kami ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk sesama kami, tidak menjadi batu sandungan, tetapi merasakan kemuliaan Tuhan melalui diri kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.
Demikianlah renungan Sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.